Bagi masyarakat Jawa, banyak yang mempercayai soal ramalan Jayabaya atau Joyoboyo. Di dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Dan soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Notonegoro. Kata Notonegoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden RI. Noto atau Nata artinya menata, Negoro yang artinya negara. Jadi, pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini. Lantas, siapakah pengganti Presiden Jokowi di 2024 mendatang? Dan seperti apakah sosok Satrio Piningit yang dimaksudkan? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Banyak ramalan Jayabaya yang dipercaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini, ramalan Jayabaya tentang sosok presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan Jayabaya sendiri dibuat oleh Kerajaan Kadiri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun, ada lagi versi yang lebih muda, dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda lagi, sekitar tahun 1900. Ramalan Jayabaya pada tahun 2024, Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi tak bisa maju lagi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan sejumlah figur yang siap untuk diusung menjadi calon presiden. Meski demikian, sampai saat ini belum satupun nama yang mengerucut dari semua partai politik. Yang dilakukan saat ini baru sebatas meraba-raba respon publik. Namun, dalam ramalan Jayabaya, urgensi Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi tidak hanya di ramalan Ronggowarsito atau Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya, yang akan memimpin Indonesia tersebut bernama Satrio Piningit. Dan nanti adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi semakin maju. Digambarkan, Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil, yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Yang diramalkan sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik, bencana alam, dan perekonomiannya yang terburuk. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang memiliki sifat seorang raja. Seperti inilah ciri-cirinya. Yang pertama, Satrio Pinandito. Sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan setiap akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya. Saat menghadapi masalah yang di tempatnya, bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dapat menjaga amanah. Yang kedua, Satrio Bayangkara. Satrio Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya, dan dirinya akan berlaku adil bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga,
Satrio Rajo. Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus, merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan, dia tidak akan suka menang dengan kekuasaannya. Isi ramalan Jayabaya terkait prediksi negara Indonesia, salah satunya soal pemimpin negara Belanda di tanah Jawa dan kedatangan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dalam ramalan Jayabaya digambarkan kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun. Kemudian yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia, hingga muncul istilah Satrio Piningit soal pemimpin Indonesia. Masyarakat mempercayai dengan istilah Notonegoro. Kata Notonegoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Di dalam kata Notonegoro, No pertama disimpulkan melekat pada nama Soekarno, yakni 2 huruf di belakang nama Soekarno, yaitu No. Kedua To, untuk Presiden kedua Soeharto. Selanjutnya setelah Noto, kemudian Negoro atau negara. Orang kemudian mengaitkan dengan nama Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan kata No, dan Joko Widodo yang dulu waktu kecil bernama Mulyono dari No. Sementara pemimpin lainnya seperti B.J. Habibie, Gus Dur, serta Megawati tak termasuk karena tidak memimpin Indonesia dalam satu masa periode, melainkan hanya memimpin pada masa transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pergantian kepemimpinan nasional, yakni Presiden Jokowi sudah 2 kali menjabat dan akan digantikan yang lain. Setelah itu, huruf berikutnya adalah G atau Go. Masyarakat mulai menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam putaran Pilpres 2024 yang memiliki akhiran Go tersebut. Adapun kedua nama tersebut ialah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tamago atau go. Selain itu, Ganjar Pranowo atau Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Namun, ada nama-nama lain yang dirasa akan menjadi kandidat kuat yang bakal maju di kontestasi politik 2024 mendatang. Nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan selalu mendominasi berbagai hasil survei beberapa waktu terakhir dalam kontestasi calon presiden atau capres di Pilpres 2014. Kita tidak tahu pasti siapakah nanti nama-nama yang mencuat sebagai calon dan penerus Presiden Jokowi mendatang. Meski demikian, ramalan Jayabaya tersebut tak harus dipercaya karena beberapa hal belum tentu terbukti nyata dan hanya sebuah ramalan atau prediksi suatu masa saja. Ramalan Jayabaya ditulis saat seluruh fakta yang ada di dalamnya telah terjadi. Digunakannya kata ramalan merupakan gaya penulisan sejarah yang memang dipakai pada abad ke-19 sebagai karya sastra. Ramalan Jayabaya populer saat zaman Keraton Kasunanan Surakarta karya Ronggo Warsito. Bagaimana tanggapan kalian semua? Kira-kira siapakah nama bakal calon terkuat yang muncul sebagai penerus Presiden Jokowi mendatang? Dan apakah kalian percaya mengenai ramalan Jayabaya, mengenai datangnya Satrio Piningit, dan soal istilah Notonegoro itu? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan bagikan informasi ini.
Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Venus Trawulan.